Mbak Feni, tadi seperti apa momen ulang tahun? Gimana tanya Fania nih, Fania yang tahu gimana serunya tadi. Fania gimana Fania acara di dalam tadi? Mundur. Seru ya? Apa aja kasih tahu dong. Aku bikin gelang, ada namanya. Oh, gelang nama. Terus apa lagi? Dikit sayang. Ada games. Ada. Terus apa lagi? Ngambil hadiahnya gimana? Ambil hadiah ini. Jadi ada acara ambil hadiah, Fania tangan dan kaki ngambil ya. Emang. Aku dapat Lego. Oh, udah mulai bilang dong. Aku dapat Lego. Seru nggak? Terus tadi foto Marayanza. Iya. Ya. Seneng nggak? Seneng lah. Ya alhamdulillah, pokoknya aku seneng banget ketemu sama Mama Rita, Mama Ami, grandma yang cantik-cantik, Nanti aja, ada nanti aja di Gigi, mobil. ada semua ya, pokoknya rame banget semua teman-teman artis datang dari yang paling senior sampai yang paling junior. Jadi emang benar-benar semua sayang sama Rayansa ya, gitu, sama Rafathar. Bawa kado apa Mbak Vena tadi buat Kadonya apa tadi? Rayansa? Kasih tahu. Oh, Mobil-mobilan. iya, karena katanya Rayansa tuh suka mobil-mobilan. Jadi kalau aku tuh tahu tentang Rayansa suka apa, tanya sama Fania. Ya, kamu pengikut sejatinya ya? Iya. Iya kan? Suka nggak sih sama Ade Rayansa? Senang. Dewa Rafathar. Iya, jadi alhamdulillah lah seru acara di dalam. Itu harus sedikit dong Mbak, update kemarin baru pulang umroh seperti apa Mbak perjalanan selama di sana? Ya, alhamdulillah, pokoknya 7 hari, 7 malam sama kakak Ferel, Nanti aja. kakak Atala, sama Fania dari Mekah, Madinah, kemudian ke Jeddah, kita benar-benar sama-sama ibadah. Nah, mudah-mudahan sepulang dari umroh, Ferel ketemu jodohnya yang dari Allah, terus dia mau masuk DPR RI, mudah-mudahan dijabah sama Allah, niat baiknya. Atala juga katanya udah ketemu jodohnya. Ya pokoknya yang baik lah buat anak-anakku, Ferel, Atala, khususnya Fania nih. Udah umroh ya 2 kali. Iya, habis ini pulang. Udah Mbak, tapi batuk-batuk. perjalanan umroh sendiri apa sih yang kemarin itu bawa anak-anak semua bertiga? Ya. Lebih seperti apa sekarang ini? Ya tujuannya pokoknya aku pengen memberikan contoh sama anak-anak kalau punya rezeki itu prioritas ke rumah Allah ya gitu. Karena umroh itu sekali lagi itu membuat kita tuh banyak rezeki sebenarnya. Jadi daripada negara-negara lain, saya pengen Ferel Amatala punya prioritas, apalagi Ferel yang katanya mau ke politik, dia harus lebih dekat sama Allah. Nah, cara salah satunya adalah melaksanakan ibadah umroh, mericas diri kita untuk jadi orang yang lebih istiqomah. Ya memberi contoh lah Mbak sebagai ibu ya. Mereka tuh seperti apa sih Mbak ketika kan umroh baru Ya, baru nggak pulang, lama. baru lama pergi lagi Kan gitu. beda kalau sama papahnya, sama mamahnya beda. Soalnya kalau sama aku cerewet ya, jadi jam berapa udah harus bangun, harus lebih disiplin. Kalau itu yang mungkin mereka kangen juga ya, meskipun udah gede-gede, tetap kayak aku kan kamar sebelahan. Ada juga yang kamar kita tuh satu dapat suite room gitu, dapat tempat yang berdekatan tuh kita makan bakso, terus nanti kita cerita-cerita, ibadah bareng, bercandaan. Kan udah lama ya nggak sekamar sama kakak Ferel gitu, udah gede banget ternyata udah 27 tahun. Ya kebersamaan itu sih, kan biasanya sibuk banget ya Ferel. Menuntun doa sendiri seperti apa sih? Curhat, Kebersamaan. banyak lah. Yang mungkin Ferel yang skipnya banyak kan aku, karena dia sibuk banget. Jadi kemarin cerita tentang gimana dia nanti di politik, kemudian siapa nanti kira-kira yang yang dia inginkan jodohnya, tukar pikiran sama aku kasih nasihat dia. Ya intinya kalau jodoh sih kita sebagai ibu nggak bisa ya mengintervensi, semua dari Allah. Cuma aku bilang Kak harus istiqomah. Nah, habis itu ditemuin tuh sama yang istiqomah juga, yang soleha, yang cantik. Ya sesuai lah harapan Vera, sesuai dengan rumah yang sudah dia siapkan, mobil keluarga lah. Aduh pokoknya udah detail banget, tinggal orangnya kan yang nggak ada. Kemarin Belum. pada saat di sana sendiri kebersamaan pada saat umroh itu, terus doa di depan Ka'bah itu sendiri, bahkan tuh ngeliat anak-anak seperti apa sih? Mungkin mereka kan pasti banyak harapan ya, banyak doa gitu. Kalau yang di tawaf itu mungkin kita nggak bisa berdoa terlalu yang khusyuk karena kan muter ya. Tapi kalau di Raudhoh sih, karena di Raudhoh kalau aku sih sampai nangis. Tapi kalau anak-anak kan pisah karena lama. Tapi aku yakin umroh kita kali ini tuh kita lebih, ya gimana ya? Aku kan pernah jauh sama anak. Tiba-tiba 7 hari, 7 malam di tempat yang
mustajab. Jadi itu kan berbeda di negara lain yang aku bikin bareng sama Vero. Jadi Vero janji tahun depan kita umroh bareng. Aku aja deh yang ngurus semuanya ya. Artinya kan alhamdulillah nih bisa membuat Vero lebih sering umroh. Dan tapi kalau untuk Mbak Vena sendiri ketika memang sudah akhirnya menjalankan umroh ini sendiri, pasti kan ada juga dirimu ingin melaju ke politik, terus doa Mbak Vena buat anak-anak juga, buat Mbak Venanya pribadi sendiri, entah itu pasangan seperti apa Mbak Vena? Kalau aku kayaknya udah gak mikirin pasangan dulu ya pada saat ini, karena aku fokus menjadi orang yang benar-benar bisa jadi contoh buat anak-anakku. Apalagi Vero, Atala, kalau aku sendiri di dunia politik lebih kepada terserah Allah aja. Kalau memang qadarullah-nya bisa terpilih, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, doain anak itu jadi kewajiban aku kan. Kemudian Fania harus digedein, aku harus panjang umur ya, pas izin Allah ya, sehat. Itu aja sih, nggak yang muluk-muluk gitu. Mbak tadi kan sempat bilang pada saat di Raudah menangis gitu, apakah itu juga menangis bahagia, bersyukur tahun 2023 aku bisa sadar, aku bisa jadi orang yang tetap produktif lagi, tidak jadi orang yang menyalahkan diri sendiri karena cukup berat ya awal tahun, tapi alhamdulillah Allah banyak memberikan aku kekuatan untuk mengubah paradigma bahwa nggak usah nyesel, ya memang sudah qadarullah. Tadi sempat bilang anak-anak sudah pada dapat jodoh, emang sudah cerita Atala gimana Mama Vena? Memang sudah cerita untuk Atala katanya udah dapet, tinggal ya itulah lebih memastikan. Kalau Vero dia udah punya bayangan, nanti katanya mau lebih detail lagi, nanti mama aku ceritain, tapi paling nggak dia udah lebih terbuka tentang figur calon istri. Mbak Vena, ini kan sempat juga beredar gitu kalau kabarnya Vero tuh dekat dengan anaknya Pak Zul gitu. Gimana sih Mbak Vena? Ya pokoknya sebagai seorang ibu kita harus doakan yang terbaik buat anak-anak. Karena aku yakin banget, makanya aku bilang sama kakak, kamu tuh kalau masuk dunia politik justru harus lebih dekat sama Allah. Sholatnya nggak boleh tinggal, awal waktu sholat, sedekahnya lebih lagi, supaya semua dibuka, termasuk jodoh. Karena sekali lagi, aku kan bilang meskipun aku ibunya, kita nggak bisa intervensi. Tapi yang terbaik itu pasti datang dari Allah. Makanya kamu minta dulu sama Allah. Jangan kita tuh jadi orang terlalu tidak ambil keputusan sendiri, jangan. Jadi saya selalu kasih contoh, mama sekarang pengennya apa-apa istikharah, apapun mau ini apa, nah mudah-mudahan dia ngerti lah poinnya. Tapi Mbak Vena menyetujui nggak seandainya, karena banyak banget orang yang menjodohkan Vero sama Mbak Putri Hasan itu? Pokoknya terbaik buat anakku Vero, siapapun jodohnya, mama doain yang terbaik, karena aku yakin Vero ini kan anak baik ya, tujuannya juga selalu baik, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Begitupun kita. Tapi Mbak Vena dekat juga nggak sih sama Mbak Putri Hasan? Aku kayak deket ya sama temennya Vero, sama pacar-pacarnya Vero yang dulu, Atala juga gitu. Aku orangnya sangat terbuka ya, karena buat aku anak-anak sekarang itu siapapun mereka punya kelebihan yang kita harus belajar. Bahkan sekarang pun aku lihat Vero tuh udah beda banget gitu. Cara pikirnya dia tuh, kemarin kan debat soal politik juga sama aku. Wah, kamu bagus dong, kamu udah matang nih, tinggal sedikit lagi kalau Allah mengizinkan kamu jadi anggota DPR, kamu harus begini. Saya kasih ada triknya supaya tidak ada masalah di kemudian. Tetap kan harus dikasih. Tapi kalau penjodohan itu sendiri banyak orang yang mendoakan dekat dengan Mbak Putri. Ya pokoknya yang terbaik. Yang terbaik buat anak-anak. Dan Mbak Vena sendiri jujur menyetujui nggak? Merestui nggak? Yang terbaik itu kita harus lihat dulu ya. Artinya nanti dari Allah mengarahkannya kemana. Kalau aku sih tetap memberikan support ya, doa kepada anak-anakku, semoga anak-anakku tuh dapat jodoh dunia akhirat ya. Terlepas status dari Mbak Putri kan sudah punya anak dua, single parent gitu. Mbak Vena sendiri mungkin ada nggak sih memberikan kalau itu memang terjadi kedekatan itu, ada nasihat nggak tuh gimana? Kalau soal itu kita belum ngobrol, tapi aku yakin nanti ada waktunya pasti Vero, aku, Atala ngobrol ya, Tuhan kayak dulu gitu. Itu kita belum bahas, cuma yang penting kalau aku support Vero ya. Makasih Oke, makasih Mbak Vena.